teman-teman, apa kabar? Luar biasa. Udah bosen ya di rumah? Sabar, bentar lagi kita akan kumpul kembali di gereja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Kita mau mulai ibadah kita minggu ini. Mari kita angkat pujian dengan judul lagu Besar Anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan, minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap memuji Tuhan walaupun kami masih beribadah di rumah. Tuhan berkati kami semua. Ibadah hari ini, saya percaya Tuhan tetap pelihara kami. Siap memuji memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Amsal 3 ayat 5. Berita anugerah dari Amsal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian berita anugerah dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 8 ayat yang ke-13. Petunjuk hidup baru sekali lagi Amsal 8 ayat 13, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, dan laku yang jahat. Demikian petunjuk hidup baru. Kita akan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Parani. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Ku mau seperti Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami di tengah situasi yang kami alami selama ini. Sudah hampir 3 bulan kami tidak bisa beribadah bersama, tapi kami bersyukur kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman. Kami tahu firman itu akan menguatkan kami. Roh Kudus tolong kami untuk memahami dan mengerti firman yang akan kami pelajari sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik praremaja, apa kabar? Dan senang sekali kita bisa ada di dalam ibadah online praremaja ini tuh. Tuhan senantiasa memberkati kita dan saya yakin kita senantiasa ada dalam keadaan sehat, kuat, dan senantiasa mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini dengan tema belajar menghargai teman yang nilainya rendah. Sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, untuk kesempatan ini Tuhan, di mana Kau berkati kami semua, untuk kami boleh ada di dalam kesempatan mengikuti dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pagi ini tema kami adalah belajar untuk menghargai teman kami yang lebih rendah dari kami. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh fokus, Kau berkati dan kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah Kau perkatakan melalui hamba-Mu di sini Tuhan, dan ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita akan baca di minggu ini adalah hanya satu ayat dari Amsal 16 ayat 18. Kakak akan bacakan ya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Sikap sombong sering dimiliki oleh orang yang berprestasi atau orang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan teman-temannya. Dan merasa dirinya lebih hebat, kemudian merasa dirinya lebih bagus. Tapi ingat, Tuhan ingin kita menjadi orang yang rendah hati, walaupun kita memiliki kelebihan-kelebihan dan prestasi-prestasi yang lebih baik daripada teman-teman kita. Ingat, itu adalah suatu talenta yang Tuhan berikan bagi kita dan bukan berarti kita menjadi sombong. Kitab Amsal ditulis untuk membimbing kita untuk hidup dengan kebijaksanaan. Kita dapat senantiasa mengatakan bahwa kitab ini paling praktis dalam perjanjian lama karena menyentuh lingkup prinsip dari dasar relasi yang luas dengan orang lain dan melakukan perilaku hidup sehari-hari yang benar yang dapat diterapkan sebagai kehidupan dalam budaya kita. Kesombongan salah satu masalah yang menjadi sorotan khusus dalam kitab Amsal. Kesombongan membuat seseorang sulit untuk dapat menerima keberadaan orang lain dibanding juga dia sulit untuk menerima kelebihan orang lain. Dan terkadang membuat kita, kalau kita sombong, kita akan melihat orang lain hanya dengan sebelah mata. Dan kita menganggap bahwa, apa sih kamu gak ada apa-apanya. Saya lebih baik dari kamu, karena nilai saya lebih baik dari kamu. Kemudian beberapa kesombongan yang tadinya terpendam di dalam pikiran, tapi kemudian akan terucap. Dan itu bisa menyakitkan buat yang mendengarnya. Penulis Amsal menyimpulkan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang rendah hati sudah pasti orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain. Ini berarti orang yang rendah hati adalah orang yang siap
dan mau menerima keberadaan orang lain, termasuk juga dia mau menerima dan siap kelebihan orang lain. Jadi orang yang punya sikap rendah hati harus bisa menerima kelebihan orang lain juga. Harus bisa menerima keberadaan orang lain yang mungkin lebih dari kita. Bukan hanya kita melihat orang yang di bawah kita, tapi yang di atas kita, kita juga harus bisa menerimanya. Ada banyak orang di dunia ini yang mengalami kegagalan, kehancuran akibat dari kesombongannya. Ada orang yang paling hebat, paling pintar, dan sangat berkuasa di masanya. Pernah dengar yang namanya Adolf Hitler? Dia begitu berambisi dan dia merasa dia punya power luar biasa. Sehingga dia dengan wewenang dan kuasanya dia merasa bisa semuanya diatasi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dia hancur. Dan dia membawa kehancurannya sampai pada masa dia jatuh. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang awalnya tidak diperhitungkan atau disepelekan karena tidak mempunyai nilai bagus atau bahkan dia tidak menyelesaikan sekolahnya karena dia harus drop out. Tapi justru orang-orang tersebutlah yang menjadi sukses dan bahkan tercatat di mata dunia. Mau contohnya? Oke, saya akan berikan beberapa contoh. Adik-adik masih mengingat Presiden Amerika Serikat yang ke-16? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu putus sekolah pada saat dia berusia 12 tahun. Berarti dari SD mau ke SMP ya. Dan dia harus putus sekolah karena dia harus mengelola peternakan keluarganya. Jadi dia memiliki satu tanggung jawab besar di keluarganya dan dia harus keluar dari sekolah. Tapi ingat, Tuhan proses dia luar biasa sehingga dia bisa menjadi Presiden Amerika Serikat. Bukan hal yang mudah menjadi seorang presiden, apalagi di Amerika Serikat yang kita kenal negara yang begitu besar dan kuasanya luar biasa. Contoh lain lagi, dia pernah drop out dari Harvard University, salah satu universitas terkenal di Amerika, yaitu Bill Gates. Bill Gates akhirnya sukses dengan dia mendirikan Microsoft, sebuah perangkat lunak terkenal di dunia yang kita sering pakai saat ini. Saya berikan satu contoh lagi, yaitu Walt Disney. Dia drop out dari perguruan tinggi ketika ia berusia 16 tahun. Kemudian diproses luar biasa, jatuh bangun. Akhirnya dia bisa dan mampu mendirikan Walt Disney Production yang menjadi salah satu motion picture terkenal di dunia. Dari contoh tadi, bukan berarti membuat kita jadi bermalas-malasan dan berpikir, oh mereka aja yang drop out, mereka aja yang nilainya tidak baik, Tuhan berkati. Tidak. Tapi kita tetap harus rajin sekolah, kita tetap harus menghasilkan nilai yang baik. Hal tersebut saya kasih contoh supaya kita berpikir bahwa kita tidak boleh meremehkan orang-orang di sekitar kita, terutama teman-teman kita yang mungkin kemampuan dalam dia menangkap belajarnya agak lama, atau justru kita juga harus membantu mereka untuk mereka bisa lebih dari yang sebelumnya. Adik-adik mungkin sekarang sudah menyelesaikan sekolah ya, ada yang sudah naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9, kemudian ada yang lulus dari kelas 9 yang akan melanjutkan ke SMA. Sukses buat kalian semua, tapi ingat, jangan sombong. Sombong satu kata, tapi dari satu kata tersebut menjadi efek yang sangat besar. Kakak akan menutup dengan ilustrasi tentang cerita rahasia petani jagung. Ada yang sudah pernah mendengar? Kalau belum, kita sama-sama dengarkan. Ada seorang petani jagung yang sukses di negerinya. Setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang jagungnya berkualitas paling baik. Dan petani tersebut selalu memenangkan kontes tersebut setiap tahun.
tidak hanya sekali, 2 kali, tapi setiap tahun dan berkali-kali. Akhirnya seorang wartawan datang kepadanya dan bertanya kepada petani sukses tersebut, "Pak, apa rahasianya sehingga Bapak selalu memenangkan kontes jagung ini?" Petani tersebut diam sejenak. Dia tidak banyak menjawab, dia hanya menjelaskan, "Saya tidak punya formula rahasia. Saya hanya membagikan benih-benih jagung terbaik saya kepada tetangga yang juga adalah petani." Wartawan tersebut heran, kemudian petani itu menjelaskan, "Anda pernah sekolah dan belajar IPA?" "Iya," kata wartawan tersebut. "Tentunya Anda tahu tentang tanaman yang punya serbuk sari putih. Kita tahu bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Coba Anda bayangkan, jika tanaman jagung tetangga saya buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladang saya juga buruk. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga saya baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung tetangga saya adalah yang baik." Disinilah kita ingin belajar bagaimana kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik. Berarti kita harus juga memberikan dan menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik pula. Jika kita ingin meraih keberhasilan, kita harus menolong orang di sekitar menjadi berhasil pula. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong di sekitarnya untuk lebih baik. Bila ada teman kita yang kurang mampu dalam hal belajar atau dalam hal lain, bantulah dia dan jangan sekali-sekali merendahkan ataupun menganggap remeh, karena Tuhan mengizinkan kita bergaul dengan mereka agar kita senantiasa menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Firman Tuhan pada minggu ini mengajarkan kita untuk senantiasa kita rendah hati dan tidak sombong. Ayo adik-adik, kita sama-sama belajar bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, baik dalam secara tutur kata kita, bahasa kita, gaya hidup kita hidup dengan rendah hati. Sekian firman Tuhan, semoga memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau perkatakan di dalam minggu ini. Ajar kami untuk senantiasa rendah hati. Ajar kami untuk senantiasa menolong sesama kami, teman kami, apapun itu dalam hal bentuk apapun. Ajar kami untuk senantiasa tidak sombong, karena apa yang kami miliki asalnya adalah daripada-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, dan berkati kami agar kami boleh senantiasa menjadi pelaku firman-Mu yang senantiasa menjadi juga satu anak-Mu yang Kau sayangi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di saat ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau juga telah memberikan firman ini. Semoga firman ini dapat menjadi pelita dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk memberikan kami kesehatan selalu, terutama di masa pandemik ini. Semoga kami sehat selalu. Dan juga berkati orang-orang di sana yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Berkati juga orang-orang yang sedang mengalami masalah di hidupnya. Bantulah mereka ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi para pengurus gereja, pendeta yang telah melayani kami di masa-masa pandemi ini. Dan juga untuk para pemerintah, semoga dapat berusaha keras untuk menghentikan pandemi ini sehingga pandemi ini dapat berhenti. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, demikian kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk lebih memahami, memperdalam lagi firman Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan angkat pujian dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawan. Tuhanku bila
kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ajar kami dan bentuk kami sesuai dengan kehendak. Kami mau menghargai teman-teman kami yang mendapat nilai rendah dari kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau membantu, menolong mereka, sehingga kami bisa bersama mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Berikan kepada kami semangat, agar kami mau tetap maju di dalam segala hal. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman ibadah kita pada minggu hari ini. Kami percaya, kakak percaya, kalian tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.